Mengolah limbah kelapa muda, sabut kelapa dan sabut gergaji menjadi pupuk. Baik. Yang kedua ya, jadi kalau Bapak Ibu saya ulangi sedikit ini, kalau untuk integrated farm sawit dengan sapi berarti 1 hektar butuh sapi berapa? 1. Coba bayangkan, punya sapi 1 ndak beli pupuk seumur hidup sudah sebenarnya. Sapi makan gratis, terus apa yang dibutuhkan alatnya? Chopper. Jadi pelepah dicoper, dikasihkan ke sapi sudah. Kemudian yang kedua, bagaimana ngolah batok kelapa ya, batok kelapa muda ini ya, sama gergaji kayu. Caranya paling gampang kalau untuk batok kelapa muda dibuat kompos biasa. Jadi digali minus 20 cm, kasih kayu-kayu di sini, kasih batok, kasih tanah, kasih batok, kasih tanah. Jangan lupa setiap pemberian tanah disiram dulu dengan air. Kalau ada, disemprot juga dengan pembenah tanah. Tujuannya apa? Terjadi composting. Kalau seandainya lagi ada serbuk kayu, boleh tidak ditaruh di sini? Boleh. Tetapi kalau serbuk kayu, alangkah baiknya diolah menjadi KCl. KCl itu begini Bapak Ibu, di kayu itu ada zat-zat tertentu yang menghambat pertumbuhan tanaman. Di kokopit, di kayu itu ada. Cara menghilangkannya itu caranya begini, ambil drum atau bak lah ya, kasih dulu serbuk kayunya di dalam karung, ikat rapat. Setelah diikat rapat, disiram dengan air garam. Kalau tidak ada air garam, bisa air laut. Komposisinya berapa? Jadi air laut itu kan salinitas kan 60 sampai 65%. Lah berarti kita buatnya di sini 60%. Itu adalah garam dan air. Nah, nanti keluarnya 2. Yang pertama jadi padat. Ini nanti untuk kompos. Yang cairnya jadi KCl. Kalau ini cuma air garam sama serbuk. Begitu ya, serbuk gergaji. Termasuk serutan itu, Pak? Termasuk serutan, apapun kayu, jangan tiang aja dimasukkan. Prosesnya berapa hari? Prosesnya agak lama, 2 bulan. Gimana? Rendam aja, lupakan. Sampai air ini nanti berubah warna jadi hitam. Oke, lanjut Pak KB. Mana? Yang 11 ini 1 bulan. Sudah jadi biasanya. Oke, dari Pak Heri Basuki Pramono. Dari mana ini? Dari Malang ya. Oke. Yang pertama, setelah menerapkan integrated farming di level rumah tangga, bagaimana memanfaatkan lahan 400 meter persegi di level berikutnya? Komponen-komponen apa saja yang wajib ada pada lahan kecil 400 meter persegi? Di level rumah tangga yang kita buat adalah keyhole. 3 meter kali 3 meter itu minimal. Kalau lebih juga boleh. Kalau enggak ada, semua pakai polybag. Sekitar ada 200 polybag. 200 polybag ini kita tanam sayur, kita tanam sesuatu yang kita butuhkan. Kalau misal Bapak Ibu, ini karena ini adalah kebun percobaan, dan ini adalah media promosi terhebat. Pasarnya Bapak Ibu sudah jelas, siapa? Tetangga. Kalau memang di daerahnya Bapak Ibu, oh tetangga saya ini 1, 2, 3, 4 kena diabetes, 1, 2, 3, 4 kolesterol, asam urat tidak sembuh-sembuh, 1, 2, 3, 4 lagi kena mah. Nah, itu aja sudah cukup. Ada 20 pasien aja yang Bapak Ibu penderita sakit. Bapak Ibu berarti 200 polybag ini berisi sayur yang tujuannya adalah obat. Contoh, kalau diabetes siapkan pare.
Kalau untuk lambung, Bapak Ibu sudah siapkan juga kunyit putih, temulawak, itu ada di situ. Terus yang berikutnya, kalau di situ ada kolesterol, berarti tanamannya ada kacang panjang. Terus ada seledri, ada kenikir. Nah, ini Bapak Ibu mulai siapkan. Di dalam 200 polybag ini, selain cabai, terong, tomat, bayam, kangkung, sawi, dan lain sebagainya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Yang obat ini adalah promosinya Bapak Ibu. Saya minta tolong, maaf ya, saya minta 1 atau 2 orang. Yang Bapak Ibu di sini kan sudah minum jamu terus hampir tiap hari, betul kan? Apa yang Bapak Ibu rasakan minum jamu ini? Ini jamu atau apa kira-kira enaknya? Atau teh gitu aja? Jamu yang tidak berasa jamu kan? Minuman biasa kan? Jus dan biasa gitu kan? Sepele atau tidak kira-kira? Sepele. Tapi minta maaf, walaupun itu cuma bahannya sederhana kan, tapi berkhasiat tidak? Berkhasiat. Jujur Bapak Ibu, pelatihannya Bapak Ibu ini berat loh. Ada orang pelatihan sudah kayak gini, 3 hari aja di hotel, itu teler semua kok Bapak Ibu. Betul atau tidak? Ada yang sudah pernah ikut pelatihan 3 hari aja capeknya minta ampun. Bapak Ibu ini luar biasa loh, tenaganya dikuras, pikirannya dikuras, pagi sampai malam. Fair, ini luar biasa. Saya kan sudah terbiasa ngajar di hotel-hotel Bapak Ibu, yang pelatihan cuma 2 hari kadang-kadang. 2 hari itu pagi sampai sore, sore itu enggak sampai jam 4 ke atas. Terus besok pagi sampai sore itu teler semua itu. Saya tidak tahu kalau malamnya begadang jalan-jalan, saya juga tidak tahu. Tapi jujur, ketika kelas itu tidur paling banyak Bapak Ibu. Fair, tapi Bapak ini luar biasa. Nah, apa yang membuat itu salah satunya adalah minuman herbal, minuman sehat tadi. Jadi makanan adalah obat. Itu benar. Dan minta maaf, menunya Bapak Ibu tidak ada yang istimewa, memang sederhana. Tapi semuanya itu sudah kita rancang. Minimal 1, Bapak Ibu tidak ngantuk, gitu aja. Ya memang ada makanan yang pedas kadang-kadang, tapi ini sudah ada request dulu kan. Sebelum Bapak Ibu datang kan sudah pasti ada pertanyaan kan. Ada anak yang berkebutuhan khusus kan pasti sudah ditanyai dulu. Tujuannya apa? Karena kita ini tempatnya herbal. Dan goal kita menyehatkan masyarakat. Jadi sampai menu pun kita hitung. Jangan tanya aja, kenapa Pak tidak ada buah jeruk, tidak ada buah semangka di sini? Tidak akan pernah muncul Bapak Ibu. Jangan ditunggu karena semangkanya belum panen. Baru dikawinkan. Karena apa? Kalau saya kasih buah-buah kayak gitu, Bapak Ibu akan drop. Saya kasih yang lain organik, terus ditambah yang tidak baik, malah berlawanan. Karena itu lebih baik kalau tidak ada buah, tidak usah buah. Begitu ceritanya. Bisa dipahami ya? Mas, minta tolong, buat keyhole garden sebagai kebun percobaan. Seandainya mulai dari ini kan belum punya ayam. Seandainya. Pupuknya dari mana? Pupuknya dari LRT. Yang padat untuk pupuk bisa, untuk pakan bisa, yang cair diolah jadi POC. POC-nya langsung jadikan sebagai urea, sebagai pupuk. Tinggal ditambah dedak di oksidasi. Kalau seandainya mau ditingkatkan hasil bisa ditambahi dengan daun macam-macam. Apakah perlu katalis? Tidak harus kalau cuma untuk tanah 3 meter kali 3 meter. Jalan dulu saja. Beli pompa oksidasi itu Mas ya, yang murah yang 38.000 ada. Aerator. Nah, setelah ini selesai, lulus, punya yang disebut dengan nama pasar. Pasarnya siapa? Tetangga kanan kiri kita. Kalau setiap hari dikasih contoh, setiap hari dibuatkan jus, setiap hari disupport, buatkan tes seledri kenikir, mereka pasti mulai bertanya, loh terus jualanmu apa? Apa yang kamu produksi? Nah, mulailah tanah yang 400 meter tadi untuk memproduksi apa?
apa yang diperlukan. Jangan ditanami kangkung semua. Kalau sudah tahu tetangga asam urat, jangan ditanam kangkung, tidak ada yang beli. Tanamlah labu, tanamlah sawi, tanamlah kangkung boleh, bayam boleh, tapi tidak perlu semuanya. Semuanya harus ada kalau bisa. Kalau tidak bisa apa? Yang dibutuhkan dulu apa yang bisa kita kerjakan. Nah, tujuannya apa? Memenuhi pasar. Karena tanahnya cuma 400 meter, kira-kira cukup tidak memenuhi pasar tetangga untuk tetangga kita sendiri? Percayalah tidak cukup. Ini konsep saya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu diantri orang untuk beli, disitulah Bapak Ibu menjadi raja. Walaupun pembeli adalah raja, tapi sebenarnya kitalah rajanya. Iya, konsepnya kan satu. Seorang pemimpin yang hebat itu harus menjadi pelayan. Setuju? Sebenarnya hebat mana? Pelayannya atau yang diberi, yang dilayani? Hebat pelayannya dong. Perlu apa disiapkan dulu. Perlu apa disiapkan dulu. Tinggal Bapak Ibu sudah terima namanya rezeki. Karena sudah melakukan tugas dengan baik. Cukup? Tidak akan cukup. Kalau sistem ini dijalankan benar, ini jalan sekitar 6 bulan. Terus habis gitu sudah sampai ke level ini sambil dipersiapkan. Jalan 6 bulan aja, ini sudah mengembang kemana-mana. Nanti tanya, kamu juga bisa produksi telur. Telurnya dikasih contoh. Nah, apalagi dari sini dipelihara ayam 10 ekor ayam melayani 1 RT, gitu gimana kira-kira Bapak Ibu? Ya sehari kebagian 1 ya. Nah, dari sana minta tolong. Nah, ini dari pondok atau bukan? Ya bukan. Tapi pengurus pondok? Kurang lebih pengurus pondok. Mulai cari santri. Biar jadi kiai. Santrinya disuruh apa? Pelihara ayam ya, tanam sayur ya, pelihara ikan ya. Nah, tugas kita tetap menjadi pemimpin di sini. Bisa dipahami, Pak? Pusing enggak langkahnya kira-kira? Enggak, sudah jelas clear. Tapi tolong ya, jangan lompat ke sini dulu. Lebih enak mana Bapak Ibu punya barang banyak terus menjajakan, atau punya barang sedikit diantri? Lebih baik sedikit diantri. Kalau punya 3 kali 3 amal. Mau cuma 3 kali 3 200 meter. Tadi kemarin sudah nyoba kan ngisi polybag 120 itu butuh waktu berapa jam tuh Bapak Ibu? Kan enggak sampai sehari kan? Enggak sampai. Karena orang 10, Pak. Buat polybag sebanyak itu 200 biji, selesai. Terus setelah itu selesai, mulai diproses. Kan sudah belajar herbal semuanya nanti. Mulai dibagi-bagikan, diceritakan. Kalau perlu, karena tetangga ceritakan. Saya kemarin dari Banyuwangi, saya belajar menjadi miliarder. Orangnya ini orang stres sambil noleh kan gitu kan. Nanti kan Bapak masuk YouTube juga. Ini loh buktinya gitu kan. Terus dia kan ikut lihat YouTube kan, pasti kan dia akhirnya kan tanya juga kan, minimal sudah jadi guru. Habis gitu, yang Bapak jual apa? Sayur. Konsepnya usahakan jual buat yang baik, jual yang gratis saja kok. Nah dari sanalah tercipta pasar. Bapak Ibu ingat baik-baik. Jangan pernah menawarkan barang. Tapi Bapak Ibu ceritakan apa yang Bapak Ibu punya, bukan menawarkan. Menawarkan itu sudah membuat tembok. Betul atau tidak? Jangan pernah. Di dalam konsep bisnis kami yang hari pertama Pak KB jelaskan, profit kita itu di nomor 6 Bapak Ibu. Nomor 1 adalah membangun hubungan tali silaturahim. Rohim, tali persaudaraan. Bangun persaudaraan sebanyak-banyaknya. Kalau 1 RT masa tidak kenal tetangganya sakit apa?
Kalau pas mau Jumatan bareng, jalan bareng, kenapa Pak kakinya pincang? Wah, asam urat kambuh. Tenang Pak, saya buatkan seledri kenikir, saya buatkan jus aleja. Tanya, ini diracuni apa enggak gitu nanti. Kok mulai kapan tahu-tahu bisa buat jamu? Nah, 1 kali, 2 kali dia akan terasa. Habis gitu diarahkan, makanannya Pak harus ini. Nah, pertanyaan terakhir loh, Pak saya beli di mana makanan? Oh tenang, saya produksi. Nah itu bahasanya. Loh, sebentar Bapak Ibu, sebentar sekali. Kalau Bapak Ibu ada orang sakit, dia kepingin sehat atau sakit? Kalau sehat makan sehat atau makan tidak sehat? Beli di mana makanan sehat? Beli di saya Pak. Daripada beli di supermarket mahal, betul atau tidak? Nanti jadi omongan tetangga. Pasti jadi omongan tetangga. Setelah jadi omongan tetangga, saya coba lihat siapa yang kamu lakukan. Oh iya ya, tetangga niru enggak kira-kira? Niru. Ajari. Loh Pak, kalau dia diajari nanti tidak beli ke kita? Tidak. Bapak Ibu harus tahu wataknya orang Indonesia. Bukan, latah. Tahu kata latah? Oh ini bisa buat, saya juga buat. Terujinya di mana? Semangat. Bapak Ibu tahu enggak? Saya pabrik herbal. Saya lebih senang pasien buat jamu sendiri, resep saya kasih. Bodoh atau pinter saya? Kalau bagi marketing perusahaan pinter atau bodoh? Bodoh. Saya hafal soalnya wataknya orang Indonesia. Setelah dia pinter, ada penyakit besar Bapak Ibu. Namanya malas. Setelah dia tahu minimal 1, berarti saya tidak membohongi mereka. Apa yang sedang Bapak Ibu bangun di sini? Kepercayaan. Trust. Lah kalau Bapak Ibu bukan bangun dagangan loh. Jualan itu paling nomor sekian, jangan jadi tembok. Bangunlah hubungan persaudaraan. Persaudaraan itu terjadi karena ada satu kata, kepercayaan. Setelah kita bisa dipercayai, percayalah, jual apa saja laku. Orang enggak pernah mau ke sini dulu. Mikirnya saya dapat apa? Ini sedikit saya keluar, enggak apa-apa lah, masih ada sehari kok. Saya dulu pernah tahun berapa itu ya? Saya ke Nias itu tahun berapa ya Pak Kapi ya? Awal. Sekitar tahun 2014-an mungkin ya. Saya ke Nias Bapak Ibu. Saya biasanya minta maaf, saya sudah cukup lama saya hidup dalam kenyamanan. Dijemput bentor dari pesawat turun. Orang sederhana satu kampung itu, ya ada orang 6 orang, 7 orang, jemput saya pakai bentor, rombongan bentor. Shock enggak kira-kira? Agak shock saya. Di tengah jalan, hujan. Kehujanan. Setelah kehujanan, bentor itu di tanjakan Bapak Ibu. Enggak kuat jalan. Orangnya, Pak turun Pak, bantu dorong. Saya langsung lompat, saya bantu dorong. Sampai di sana saya harus jalan lagi 4 jam. Setelah jembatan, sampai di jembatan itu, Pak kita sampai di sini. Terus Bapak nanti jalan kaki Pak 4 jam ke sana karena sepeda motor sudah tidak bisa lagi. Setelah jalan di sana sampai jam 11 malam. Sampai di sana saya tidak bisa tidur Bapak Ibu. Bukan. Tempat tidur saya cuma kayu dan tikar. Saya di tengah hutan, cari apa? Tapi kan sudah komitmen sebenarnya. Tapi dalam hati jujur, saya mau katakan jujur. Saya ini cari apa? Terus yang kedua, dapat apa? Betul atau tidak? Saya minta tolong. Buang jauh-jauh pikiran cari apa dan dapat apa. Cuman saya stempeli saja. Saya ini cuma hamba. Hambanya Allah. Saya ini cuma hamba. Tadi saya katakan, kalau Bapak Ibu kepingin jadi orang besar
jadilah hamba. Sampai di sana saya bingung, Pak. Jam 11 malam tidak bisa tidur, saya pinggil ketua suku. Ayo Pak, saya tidak bisa tidur, kumpulkan warga sekalian, saya ajari sekalian. Jam 11 malam saya kumpulkan, saya ajari sampai jam 3 saya sampai ngantuk pokoknya Bapak Ibu. Obat tidur terbaik itu apa Bapak Ibu? Ngantuk dan capek. Jadi yang penting tugas saya ajarkan, saya tidur jam 3, terus saya tidur gitu. Besok pagi saya ngajari sama seperti apa yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Saya cari tanahnya mana, tanah untuk praktek Pak. Satu orang saya suruh pergi ke kota beli benih, kita belajar di sana. Terus saya carikan kambing karena di sana paling cocok kambing, saya suruh belikan kambing, beli kambing taruh di situ. 1 tahun berikutnya dari kambing yang ada berkembang 4 kali atau 5 kali lipat, saya sudah senang gitu aja. Itu pekerjaan saya. Jadi kalau ada orang tanya, pekerjaannya Pak Bayu apa? Menghabiskan uang. Fair, itu pekerjaan saya. Kenapa kok saya harus sendiri yang turun ke gunung-gunung, ke pulau-pulau yang jauh-jauh, yang hampir tanda kutip. Ini saya sampai heran Bapak Ibu. Di tengah hutan loh kayak gitu kok ketemu orang. Betul atau tidak? Yang saya konyol ke mereka satu, kenapa kok tidak tinggal di kota gitu loh. Alasannya mereka tidak bisa Pak, suku saya dari sini, suku. Alasannya pertama suku. Ya sudahlah kita terima saja. Kalau saya nyuruh anak buah saya ke sana berangkat atau tidak Bapak Ibu? Balik kanan. Saya minta tolong. Ketika Bapak Ibu nanti punya ilmu, lakukan itu. Jangan berpikir apa yang saya dapat, tapi berpikirlah apa yang bisa saya beri. Tetangganya Bapak Ibu juga sama. Jangan mikir dapat apa dulu, beri dulu. Beri itu layani mereka, support mereka, dukung mereka. Sampai kapan? Sampai Bapak Ibu nanti levelnya bukan menjadi biasa, tapi dihormati. Tanda kutip menjadi guru, menjadi tokoh. Nah begitu sudah sampai level itu, apapun yang Bapak Ibu buat dicari orang. Nanti punya ayam, punya telur diantri, punya sayur diantri. Akhirnya mereka kira-kira ada tamunya datang, saudaranya datang ke rumahnya, tetangganya Bapak Ibu, cerita enggak tentang apa yang Bapak Ibu lakukan? Pasti. Bapak Ibu aja saya yakin kok datang ke sini sudah cerita ke banyak orang kok, betul atau tidak? Pasti. Bikin status. Lah, sebentar, itu kan terpaksa mempromosikan saya, Pak. Jangan tambah banyak-banyak, Pak. Saya cukup capek soalnya. Kita sendiri cukup. Kita sendiri cukup. Tapi saya percaya, cara untuk membangun kepercayaan ke orang kita adalah bukti. Nah, setelah lolos di sini, ini sudah, kenapa saya sebutnya sebagai lubang kunci? Ini loh awal Bapak Ibu untuk melangkah. Kalau Bapak Ibu sudah langsung proses 10.000 apa 1.000 meter, modalnya di sini jujur Bapak Ibu 30 sampai 50 juta loh kalau semua jadi. Padahal konsep saya kan tidak mengajari pakai modal, betul atau tidak? Mengajarinya di sini perlu modal atau tidak? Ya perlulah, seandainya perlu 200.000 lah anggap aja. Beli polybag. Betul ya? Terus habis gitu kalau ayamnya agak banyak, mulai kenal dengan tetangga jadi pemulung. Datang ke tetangga, bawa timba. Pak ada apa Pak? Pak daripada sampahnya menjadi masalah di RT kita Pak, saya tampung saja Pak. Tetangganya bilang gimana? Betapa kasihan sekali orang ini. Sampah saja minta, betul atau tidak Bapak Ibu? Tetapi minta tolong. Ketika sampah ini Bapak Ibu olah, Bapak Ibu perbaiki, setelah berhasil orangnya hormat kepada Bapak Ibu, betul atau tidak? Nanti pilihan RT, oh jadi RT aja Pak, jangan cari kesibukan namanya. Sudah terlanjur ya Pak jadi RT Pak ya.
Nah, besok jadi bupati saja yang membangun pertanian. Tapi minta tolong mulai dulu dari yang paling kecil. Apakah yang paling kecil dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Apakah untung? Tidak untung. Tapi ada yang didapat, benih yang ditabur. Contoh yang ditabur. Anak-anak muda zaman sekarang Bapak Ibu selalu akan bilang terlalu rumit, terlalu lama, betul enggak? Apa cara instannya? Bisnis. Bisnis apa yang untung? Semangka, melon, cabai, tomat. Modal berapa? Oh 100 juta. Ini nanti kalau tanam 100 juta bisa untung jadi 200 juta. Kan itu hitung-hitungan. Uang modal apalagi modalnya masih jual atau utang. Kalau untung mending, kalau buntung nambah utang. Karena itu saya beri ajarinya cara Bapak Ibu betul-betul menjadi sukses tanpa modal. Saya minta maaf, saya berani ngotot seperti ini karena ini hidup saya. Hanya orang-orang, kebetulan Bapak Ibu, kenapa saya di Indonesia dipercaya, banyak orang follower ikut saya di sektor pertanian. Kelebihan saya cuma satu, karena saya sudah jadi miliarder. Itu saja. Karena saya sudah jadi miliarder dan saya tahu jalannya. Ketika saya menuntun orang, saya tunjukkan tepat, persis, presisi. Ini bukan kira-kira lagi loh. Bukan teori lagi loh. Semua konsep saya teratur dan seimbang. Tidak ada yang namanya gambling. Tidak ada yang namanya tidak pasti. Karena ingat baik-baik, yang ragu-ragu itu datangnya dari jangan dituruti. Cari yang yakin. Siap Mas ya? Nah, nanti kalau sudah punya materi ini, khotbah apa saja masuk. Saya bahagia, ini semakin malam semakin panas ini. Bisa dipahami ya? Sudah. Ini nanti setelah ini ketemu dengan namanya kebutuhan. Setelah ketemu kebutuhan baru melangkah lebih besar. Jadi kalau sudah ketemu lebih besar, itu teorinya terpaksa jadi besar, terpaksa jadi kaya. Kalau bilang ke orang, saya tidak pernah cari kaya, saya hanya cari saudara. Jadi sebenarnya kita hidup dari siapa toh Bapak Ibu? Dari saudara. Semakin banyak saudara kita. Saudara itu apa? Begini loh saudara, yang dimaksud saudara begini. Bapak Ibu tanam sayur, betul ya? Pak sabar, enggak apa-apa ya Pak ya. Sebentar Pak, sebentar. Pak Bambang sudah di depan pintu. Itu bilang gini. Jadi begini, yang dimaksud saudara itu apa dalam bisnis Bapak Ibu? Saudara itu begini, kita menjual, dia senang. Bukan orang beli itu susah loh, orang beli itu tambah senang. Bapak Ibu pernah enggak beli sesuatu yang Bapak Ibu butuhkan, dapat harga murah, dapat barang terbaik? Pernah enggak? Senang atau tidak? Akhirnya jadi langganan tidak? Jadi akhirnya Bapak Ibu itu tidak menganggap dia sebagai penjual loh, tapi sebagai penolong kita, betul atau tidak? Memenuhi kebutuhan kita. Jadilah seperti itu. Itu di dalam konsep bisnis saya namanya win-win solution. Saling menguntungkan. Berbeda ketika tujuan kita cari apa dan dapat apa. Kita kan konsep bisnis dunia Bapak Ibu ngajarinya untung sebanyak. Kalau kita bisa untung sebanyak-banyaknya, betul kok. Tapi mereka kan tidak tahu kalau kita untung sebanyak-banyaknya. Betul atau tidak? Tapi tahunya mereka kita memberi sebanyak-banyaknya. Apa yang kita beri? Cari makanan organik di tingkat desa, di tingkat kecamatan, di mana? Tidak ada. Terus yang kedua, kita bisa kok nipu orang. Tanamannya dilabeli organik tapi bukan organik. Bisa atau tidak? Bisa.
Ketika kita ketahuan, selesai. Tetapi ketika orang tahu tempat kita, tahu apa yang kita lakukan, tahu apa yang kita buat, yang kita bangun adalah kepercayaan. Orangnya pasti tidak usah disuruh cerita kemana-mana. Ketika cerita kemana-mana, akhirnya banyak yang beli. Muridkan orang, ajari orang. Siapa memberi, dia akan menerima. Kalau Bapak Ibu ngajari, jangan takut Bapak Ibu kalah dengan mereka. Tidak. Slogan saya dari dulu satu, Bapak Ibu harus lebih pinter dari saya. Itu dari 20 tahun lalu saya ngajari. Tapi yang hebat satu, saya tetap lebih pinter dari mereka. Nah iya, karena apa? Ketika saya ngajari orang pinter, betul kan? Sama enggak posisinya? Sama. Sama Gusti Allah saya dikasihani Bapak Ibu. Dikasih rahasianya. Dikasih rahasianya lagi. Rahasianya lagi. Jadi setiap kali saya memberi, saya menerima. Teori kambing itu saya buat di Nias. Loh, saya belum tahu teori kambing saya ya. Oh belum ya? Besok ya? Sekarang aja. Extra time. Pak Bambang sudah hilang. Ini teori kambing. Kalau Bapak Ibu tinggal di tengah hutan yang tidak bisa pelihara ayam, tetapi sepandang mata memandang masih hijau. Di hutan sepanjang mata memandang apa? Hijau. Rumput, betul? Teorinya begini. Tahu kambing? Ini sampai saya dimarahi orang. Semua orang tahu kambing, Pak. Bukan hanya tahu, mengerti kambing enggak? Belum. Seandainya Bapak Ibu saya beli 1 ekor kambing. Cempe, tahu cempe? Anakan kambing. Usia 6 bulan. 6 bulan itu segini, betul ya? Ketika saya rawat selama 6 bulan, jadi dewasa atau tidak? Pasti atau tidak? Nggak usah disuruh, kalau sudah 6 bulan, dirawat 6 bulan siap kawin, betul? Bahkan kalau bisa sudah kawin akhirnya, sudah bunting. Jadi dari kecil 6 bulan jadi besar. Udah, ini rumusnya. Kalau sudah besar, sudah bunting, saya tukarkan jadi cempe lagi kecil-kecil. Bisa enggak dapat 2? Kira-kira menurut Bapak Ibu mudah atau susah? Mudah. Ini rumus yang betul benar. Jadi seandainya bulan pertama saya beli 1 Bapak Ibu. Banyak orang tanya, kok beli cuma 1 Pak? Supaya dia tidak berteriak, Bapak Ibu temani sampai dia tidur. Nanti Bapak Ibu dari cempe ini, percayalah, kalau Bapak Ibu lulus, Bapak Ibu pergi kemanapun diikuti kok sama dia. Betul atau tidak? Tapi jangan sayang dia ya. Setelah waktunya dijual, tugasnya selesai, jual juga. Banyak orang, aduh sayang, ini kesayangan. Lah kalau sayang terus kapan berkembang? Jadi dari 1 Bapak Ibu setelah 6 bulan jadi berapa? Biasa atau luar biasa? Bukan, 1 jadi 2, 6 bulan itu biasa atau luar biasa kira-kira? Perlu cara khusus? Sederhana atau sulit? Kalau 6 tahun jadi berapa? Oh, 1.400 Pak ya? Salah juga. Ternyata Bapak Ibu begini. Ketika saya bilang 6 tahun, orang pasti bilang ke saya gini, kok lama toh Pak jadi miliarder kok sampai 6 tahun? Saya bingung Bapak Ibu. Saya tanya ke dia, umur berapa Pak? Umur saya sudah 40 tahun, sudah jadi miliarder atau belum Pak? Belum, lah mau tambah 6 tahun aja kok lama. 40 tahun kemarin ngapain? Betul atau betul? Minta maaf. Ini teori sederhana.
Kalau orang ditanya modal 1 ekor kambing besar atau kecil? Saya tidak bisa ngasih setengah kambing soalnya. Itu sate kambing itu Bapak Ibu. Tidak bisa berkembang. Tetap 1 ekor, gitu. Jangan ekornya saja. Jadi tetap 1 ekor. Kalau ini 6 tahun jadi berapa? Jadi 4 miliar. Loh, kok diem? Cara ngitungnya, saya tunjukkan cara ngitungnya aja ya. Karena tidak mungkin saya tunjukkan cara peliharanya di sini. 1, 6, tambah 6 bulan lagi berapa? 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 5, 4, 60, 66, 72. Kalau Bapak Ibu bisa menguasai konsep ini dengan benar, kalau cuman kepingin beli mobil mewah, kepingin rumah mewah, lihat aja dulu di dealer. Setelah lihat di dealer, pulang 6 tahun lagi saya beli semuanya. Simple, lihat aja dulu. Kalau enggak punya lihat kan enggak tahu gambaran. Enggak punya impian. Kenapa saya katakan ini penting? 1 jadi 2, mudah atau susah? Mudah. 2 jadi 4, betul ya? Ini ngitungnya gampang, ngelakoninya susah. Nanti banyak godaan soalnya. 4 jadi 8, 8 jadi 16, 32, 6, 4, 1, 28, 2, 5, 6, 5, 12, 1, 0, 12, 2, 0, 2, 4. 4048, harusnya 4096 ini harusnya. 520, oh salah, 512 ini 1024, 2048, 4096. Jadi berapa miliar Bapak Ibu? 4 miliar. Banyak orang selalu berkata itu bohong Pak. Pernah dengar ceritanya siapa nabi yang paling kaya di muka bumi? Kaya apanya? Kambing dan ternak. Saya ini jadi orang bodoh, ikut saja para nabi. Selesai kok Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu enggak kalau jadi pemimpin kita harus jadi pelihara apa? Kambing. Halo Pak. Sebentar lagi Pak Ustadz. Ceritanya Nabi itu bukan belajar dari kambing, pelihara kambing. Lah kalau nabi-nabi aja sudah pelihara kambing, terus kita mau pelihara apa? Ayam Pak, ya ayam memang tidak pernah ditulis dalam kitab. Tapi percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu belajar di perkambingan, pikiran kita, hati kita akan dirubah. Luar biasa kita akan berubah. Kenapa para pemimpin-pemimpin itu belajar dari kambing dan domba? Kalau ini levelnya adalah mencetak menjadi pemimpin. Tapi kalau Bapak Ibu cuma tanya, berarti di hutan bisa jadi miliarder atau tidak? Bisa. Besar atau kecil peluangnya? Kalau di kota? Tidak mungkin punya kambing 4.000 di Surabaya. Tapi kalau tinggal di hutan yang tidak punya apa-apa, potensinya besar atau kecil? Besar sekali. Saya minta tolong, kenapa kita harus besar dari desa? Karena kita cuma jadi orang bodoh yang ngikuti pelajaran dulu-dulu Bapak Ibu. Inilah teori. Kalau kita kepingin menjadi miliarder dari kambing. Jadi ternyata jadi miliarder itu bukan hanya dari ayam. Dari bebek bisa, betul? Dari kambing juga bisa, betul? Jadi banyak orang datang ke pelatihan salah. Kenapa mau ke sini? Mau belajar pelihara ayam. Padahal ayam kan hanya salah satu bidang yang kita pelajari. Padahal yang lainnya potensi tidak jadi miliarder.
potensi. Ada orang tanya juga ke saya, loh Pak, kalau saya punya kambing banyak, jualnya kemana? Betul atau tidak? Pak, jualan sate kambing ada enggak Pak tetangganya Pak di Kudus Pak? Ada. Satu warung sehari habis satu itu banyak atau tidak Pak? Ya lumrah ya, wajar ya. Orangnya kaya enggak sehari motong 1 ekor warungnya itu? Biasa aja kan Pak? Soalnya paling untung kan 200-300 ribu gitu aja kan? Saya tunjuk. Tempatnya Bapak Ibu warung sate yang habis 1 ekor 1 hari ada enggak? Banyak atau enggak? Banyak warung kan yang punya gitu kan? Itu bukan warung besar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah level, Pak saya enggak mau sistem perdagangan, ini trading. Besar dijual itu trading, betul ya? Tapi kalau Bapak Ibu sudah berubah ke breeding, dan Bapak Ibu punya pasar, enggak usah muluk-muluk deh. Ngelayani 1 warung aja itu banyak atau sedikit Bapak Ibu? Yang setiap hari 1 loh ya. Enggak, kalau ditanya orang pelanggannya berapa? 1 gitu. Bangga enggak kira-kira kalau cuma pelanggan 1? Pelanggan kok cuma 1, betul kan ya? Tetapi 1, kalau 1 bulan berapa Bapak Ibu? 30. Kambing itu siklusnya 7. Kalau Bapak Ibu ngelayani 1 warung yang setiap bulan habis 30, belum kalau ada akekah, belum ada hajatan, belum ada yang lain-lain. 1 bulan cuma 30, induk yang disiapkan harus 210. Ini teori kambing. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pinter kambing dari 1 sampai 64, 3 tahun sekolah Bapak Ibu ya, 64 ya. Saya katakan lulus. Sudah. Kalau sudah lulus di sini pelihara 1000 biasa. Kenapa saya katakan biasa? Bapak Ibu enggak sakti kok pelihara 1000 ekor itu. Biasa. Kambingnya lo bisa makan sendiri dan bisa beranak sendiri, enggak usah disuruh. Betul atau tidak? Kita cuman pelayannya kambing aja, ngasih makan gitu aja. Betul? Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah pinter sampai level 3 tahun dan berhasil di 64, Bapak Ibu berubah konsep. Saya kepengen gaji berapa? Seandainya Bapak Ibu saya kepengen punya gaji 10 juta Pak dari kambing, berarti peliharanya 10 juta, betul ya? 1 ekor itu kan cuma 1 juta. Berarti kambingnya berapa banyak Bapak Ibu? 10 kali 7, 70. Saya harus punya 70 ekor kambing. Penghasilan saya 10 juta per bulan. 10 juta per bulan dari kambing. Kelihatannya besar. Tapi karena Bapak Ibu sudah sekolah integrated farming, sekolah di tempat saya, gara-gara pelihara kambing 70, kan perlu makan tiap hari. Makanannya anggap aja batang jagung muda. Berarti makanannya sehari kambing berapa Bapak Ibu? 4 kilo, betul ya? Berarti kalau 70 dikalikan 4 kilo berapa? 280. Seandainya Bapak Ibu tanam jagung manis kayak kemarin konsepnya. Jagung manis itu 3-4 batang itu 1 kilo. Anggaplah berarti 280 dikalikan 4 kilo. Berarti berapa Bapak Ibu? Ini 1120, anggap aja 1500 batang per hari. Berarti tanah yang ditanam berapa meter? Ini dibagi berapa? 15 gitu ya. Berarti tanahnya luasnya berapa yang dibutuhkan? 100. Berarti setiap hari saya harus tanam 100 meter untuk tanam jagung. Lahan yang dibutuhkan karena umur 30 toh Pak, umurnya jagung itu 75 Pak sampai 80. Berarti butuh tanah berapa? 7.500 meter persegi. Gara-gara saya pelihara kambing 70, saya tanam jagung manis yang setiap hari bisa panen, bisa tanam 1.500, anggap aja yang berbuah 1.000. Bapak Ibu, saya jual 1.000 satu jagungnya. Berarti penghasilannya berapa per hari? 1 juta. 1 juta itu untuk bayar karyawan 2, beli benih,
Anggaplah 500.000 semuanya. Setiap hari untung 500.000. 1 bulan berapa? Banyak mana kambingnya sama hasil dari pakannya? Hasil dari pakannya. Terus pupuknya jagung dari mana? Kotorannya kambing. Bahagia kalau kita melakukannya. Syaratnya satu, jangan tergesa-gesa. Bapak Ibu tahu jalannya, jangan kecepatan 100, awas nabrak. Kecepatannya santai saja, jalani saja, syukuri saja. Ini susah atau enggak sebenarnya Bapak Ibu? Mudah. Tanam jagung saya yakin enggak sesulit yang dibayangkan orang kok. Orang di LMDH, di hutan-hutan itu tanam jagung nggak perlu sekolah ke Bapak Ibu. Yang susah satu, jualnya. Kalau dijual harga 1.000, saya yakin semua orang cari Bapak Ibu. Yang lain jual 1.500 sampai 2.000, Bapak Ibu cuma jual 1.000. Kalau kemahalan jual 500, nggak apa-apa. Loh, kenapa kok saya jual 500 tetap untung? Bapak Ibu loh cari makani kambing juga perlu biaya, betul atau tidak? Gaji orang karyawan kan. Nah kalau di sini kan karyawannya daripada ngarit, nanam jagung dulu, pulang nanam jagung, bawa jagung. Sama-sama gaji orang, Bapak Ibu digaji. Itulah namanya passive income. Yang kerja seneng enggak? Seneng. Kambingnya seneng enggak? Seneng. Yang beli jagung seneng. Semua seneng. Itulah win-win solution. Kalau sistemnya semua disenengkan, kira-kira orang nyari kita atau tidak? Pasti. Tinggal satu, Pak kambingnya kurang. Betul atau tidak? Terus Pak yang beli jagung, jagungnya kurang banyak. Sabar. Oke Bapak Ibu, terima kasih, selamat malam. Besok mungkin kalau tidak selesai semua, kita lembur besok, oke? Terima kasih.